بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل ديننا الإسلام دين السلام والأمن والحضارة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته وصار عليها ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, para jamaah salat maghrib, Bapak Ibu, para hadirin hadirat, para remaja, para pemuda, wabil khusus para pengurus dan takmir Masjid Muhammad As-Salam Banjarbaru yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya rahmat dan barakahnya insyaallah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat berupa kesehatan, kesempatan dan juga keamanan. Dan yang terpenting adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan istiqamah untuk melaksanakan salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, laki maupun perempuan, yaitu salat berjamaah di masjid. Salam dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salam dan salam juga terlimpahkan kepada mereka-mereka yang senantiasa berusaha sepanjang hayatnya untuk menjadikan sunnah-sunnah beliau sebagai pegangan di dalam kehidupan dunia ini. Para jamaah Bapak Ibu yang senantiasa Allah muliakan, yang pertama sebelum ulun menyampaikan tentang masalah-masalah umrah, pertama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat COVID-19 ini, dan agar semua kaum muslimin baik di Banjarbaru, di Banjarmasin, di seluruh kabupaten di Kalsel, dan secara umum di seluruh tanah air Indonesia ini, dan juga semua negara kaum muslimin mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat berupa aman Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan syariatnya dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat manusia ini satu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat berupa rasa aman. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjadikan nikmat rasa aman itu sebagai satu nikmat yang tidak tertandingi dengan nikmat apapun yang lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menyatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya wa mazafiriha." Barang siapa di antara kalian yang berada pada waktu pagi dalam kondisi aman di tempat tinggalnya, kemudian diberikan kesehatan fisik dan juga memiliki jatah makannya pada hari itu, maka seakan-akan dunia ini telah diliputi untuknya dengan segala keindahan dan kenikmatannya. Mari kita perhatikan di dalam hadis ini bagaimana Rasulullah SAW menjadikan nikmat aman itu sebagai satu nikmat yang mengalahkan nikmat lainnya, tentunya setelah nikmat iman dan Islam. Kalau kita bayangkan, kalau seseorang itu dalam kondisi kaya raya ataupun makmur, tetapi situasi yang meliputi hidupnya tidak aman, lingkungannya tidak aman, sebentar-bentar terjadi kasus, misalnya kasus-kasus yang tidak diinginkan, kasus-kasus yang mengancam banyak keselamatan umat manusia, tentu tiada lagi berarti nikmat berupa harta benda yang banyak, kekayaan ataupun pangkat dan jabatan. Sebagai satu fakta, misalnya para pemangku jabatan ataupun kekuasaan di negeri ini, mereka yang
melakukan tindakan pidana korupsi misalnya, apakah hidupnya merasa aman dari KPK misalnya? Ya, selalu akan dihantui oleh petugas-petugas KPK untuk menangkap gitu kan. Padahal mereka memiliki kekuasaan, benda juga. Ya, segala macam fasilitas yang disediakan oleh negara ini. Gaji mereka yang berasal dari rakyat. Ya. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan orang yang miskin, fakir. Tetapi ketika Allah memberikan nikmat aman di tengah kondisi kemiskinan dan kefakiran yang menimpanya, itu sudah cukup, sudah luar biasa. Bahkan nikmat aman yang Allah berikan kepada orang fakir dan miskin sangat ingin dimiliki oleh mereka-mereka yang kaya raya. Karena itu di dalam agama Islam itu konsep kebahagiaan hidup itu sebenarnya tidak perlu muluk-muluk. Tidak perlu orang Islam itu menghabiskan energi, pikiran dan waktunya untuk menumpuk-numpuk harta sebanyak mungkin. Apalagi bila sampai mengorbankan kewajiban syariat Islam. Sebagai seorang muslim tentunya memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam kehidupan dunia ini, terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik yang berkenaan dengan ibadah mahdoh ataupun ibadah ghairu mahdoh. Di mana setiap manusia, setiap orang beriman kelak pada hari kiamat itu datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya seorang diri. Jadi kalau di dunia ini mungkin kita mendapatkan pembelaan, perlindungan karena kita berada dalam satu kelompok. Tetapi di akhirat masing-masing dari manusia itu tidak lagi mendapatkan perlindungan dari kelompok lainnya. Dia akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala seorang diri dan mempertanggungjawabkan semua apa yang telah diperbuatnya. Lalu bagaimana apabila ia telah mengorbankan kewajibannya sebagai seorang muslim demi untuk menumpuk harta benda? Apalagi meyakini harta itu dapat melindungi dirinya daripada mara bahaya misalnya. Ya kan? Nah, ini nikmatnya keamanan yang Allah berikan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan nikmat aman ini, mungkin juga pernah Allah Subhanahu wa taala ya, kita mendengar kisah tentang negeri Sabah. Di dalam surah Sabah itu bagaimana pentingnya menjadi satu perlindungan bagi kaum muslimin tentang suatu negeri yang sebelumnya dijadikan negeri yang makmur dan sejahtera, melimpah ruas segala kekayaan alam yang tersimpan di negeri Sabah itu. Negeri Sabah yang hidup pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Persis seperti negeri kita Indonesia ini, dengan segala kekayaan alam yang melimpah ruah. Dari dalam ada batu bara ya, ada nikel ya, ada emas, ada macam-macam lah ya. Di laut ada mutiara, di darat ya macam-macam, ada pohon yang luar biasa, hutan ini. Negeri Sabah seperti itu kurang lebih ya. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada negeri Sabah itu nikmat yang tiada habisnya berupa apa? Berupa hasil kebun yang begitu luar biasa. Buah-buahnya begitu ranum, menjadi rezeki yang bisa dinikmati oleh seluruh penduduk negeri Sabah tanpa harus berusaha payah bekerja siang malam. Allah memberikan kepada mereka sumber penghidupan ma'isyah dari hasil kebun mereka, karena diapit kebun-kebun mereka dengan sungai ya, dengan dua aliran sungai sekaligus, sehingga ini membuat seluruh kebun yang ada di negeri Sabah itu begitu subur. Namun lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala merubah dalam sekejap negeri Sabah itu menjadi satu negeri yang meninggalkan kemiskinan bagi rakyatnya. Hasil kebun yang tadinya
bisa menjadi sumber pangan. Kini negeri Sabah tidak lagi mendapatkan hasil kebun yang menjadi penghidupan mereka selama puluhan tahun. Kenapa? Karena sebab penduduknya kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pohon-pohon yang menghasilkan buah yang bisa dinikmati manusia maupun hewan itu berubah menjadi pohon yang berduri. Ya, kalau di neraka jahanam itu ada namanya syajaratuz zaqqum. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, dengan segala kekuasaannya sangat mampu untuk menjadikan pohon zakum yang berduri sebagai makanan penduduk neraka. Kalau kita logikakan, apa mungkin pohon itu tidak terbakar habis dengan api neraka? Nah, itu dengan logika manusia. Tetapi kalau kita bawa dengan kekuasaan Allah, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah, bagi seorang mukmin. Segala sesuatu bagi orang beriman, tidak ada satupun, baik kecil maupun yang besar, yang mustahil dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini satu pelajaran bahwasanya negeri manapun bisa saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri yang tadinya makmur, sejahtera, dengan segala kekayaan alam yang melimpah ruah, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sekejap mata menjadi negeri yang kering kerontang, yang menjadikan seluruh rakyatnya miskin. Tidak terkecuali seperti misalkan negeri Indonesia ini. Walaupun alhamdulillah masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, namun hari ini nikmat berupa rasa aman itu seakan-akan menjadi satu yang sangat dibutuhkan oleh rakyat kita Indonesia ini, karena telah menjadikan segala kegiatan kita itu terputus setengah jalan. Menjadi roda perekonomian menjadi tidak lagi bergerak. Para pengusaha banyak yang kemudian gulung tikar ataupun terhenti usaha-usaha mereka. Para pelaku-pelaku usaha juga seperti itu, mengalami krisis. Ini menjadi satu tadabbur bagi kita semua, betapa nikmat aman itu sangat luar biasa kita butuhkan. Terkait dengan tema masalah umroh, kita mendapatkan informasi bahwasanya di tahun ini Indonesia ataupun seluruh negeri lainnya belum bisa melaksanakan ibadah haji, apalagi ibadah umroh. Lagi-lagi karena sebab nikmat aman yang Allah SWT berikan sebagai cobaan bagi kita semua. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita semuanya jalan keluar agar kita kembali mendapatkan nikmat rasa aman ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu syarat di dalam surah Al-Maun, di mana Allah berfirman di surah tersebut, "Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Hendaknya mereka penduduk Mekah itu beribadah kepada pemilik rumah ini, Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'. Karena pemilik Ka'bah ini telah memberikan kepada mereka penduduk Mekah itu makanan setelah sebelumnya mereka mengalami kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan telah memberikan kepada mereka nikmat berupa rasa aman dari segala sesuatu yang dikhawatirkan. Jadi di sini Allah memberikan kepada kita satu solusi, falyabudu. Kalau kita kembali ingin meraih keamanan sebagaimana sebelumnya, sehingga semua aktivitas bisa kembali normal, semua para pelaku usaha kembali bisa tersenyum bahagia dengan usahanya, maka cuma satu yang Allah tawarkan untuk kita sebagai solusi, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita kembali lagi mentadabburi kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam, kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam ini banyak menyimpan untuk kita pelajaran dan ibrah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ayub sebagai seorang nabi yang makmur hidupnya, yang kaya. Allah berikan anak, anak yang banyak, yang sehat luar biasa, yang pintar, yang lucu, kemudian rumah megah,
beliau jadikan sebagai tempat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternak-ternaknya, ya, ia memberikan keuntungan luar biasa dan lain sebagainya. Segala macam yang dibutuhkan, segala macam yang diinginkan telah dimiliki oleh seorang Nabi Ayub alaihissalam. Sampai kemudian syaitan ini ingin, ya, Allah memberikan cobaan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kata dia, ya Allah, pantasan saja hambamu Ayub itu bisa beribadah begitu konsen, begitu khusyuk, karena dia memiliki segala-galanya. Maka Allah SWT kemudian mencoba, ya, memberikan cobaan untuk memperlihatkan kepada Nabi Ayub bahwa dia bukan seorang hamba yang sembarangan. Nabi Ayub telah teruji puluhan tahun sebagai seorang hamba yang taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu demi satu semua yang dimilikinya selama ini oleh Nabi Ayub diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari ternaknya mati semuanya, mulai dari perkebunannya juga kering, rumahnya juga demikian hancur, bahkan anak-anaknya meninggal dunia. Bahkan Nabi Ayub sendiri tidak luput daripada penyakit kulit yang meliputi seluruh tubuhnya, ya. Nabi Ayub alaihissalam satu contoh cobaan yang begitu berat yang dialami oleh seorang nabi. Fisiknya, ya, selama 18 tahun. Menurut satu riwayat, Nabi Ayub, ya, dicoba dengan penyakit fisik di sekujur tubuhnya selama 18 tahun. Ya, sehingga membuat istri beliau, ya, kecuali ada yang satu istri beliau yang sangat patuh dengan beliau yang terus merawatnya. Nah, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah menyerah dengan kondisi seperti itu. Tetap beliau menjadi seorang hamba yang istiqamah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengembalikan seluruh apa yang dimiliki sebelumnya oleh Nabi Ayub. Allah kembalikan apa yang sebelumnya Allah ambil. Allah kembalikan kekayaannya, Allah kembalikan rumahnya, Allah kembalikan, ya, berikan lagi anak keturunan, kebun-kebunnya, ya, semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan kembali apa yang sebelumnya hilang dari seorang Nabi Ayub alaihissalam, ya, karena sudah lulus ujian. Maka bisa seperti itu pula negeri-negeri kaum muslimin yang sebelumnya ditimpa oleh krisis dalam berbagai bidang kehidupan, ekonomi, hukum, pendidikan, budaya, sosial dan sebagainya. Ketika kemudian semua sisi kehidupan tersebut diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nikmat rasa aman ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga selalu kita mengkhawatirkan keselamatan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita yang masih kecil. Itu bisa kembali kita raih dengan izin Allah Subhanahu wa taala manakala kita istiqamah sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Nah, menurut satu informasi bahwasanya Arab Saudi Arabia sekarang ini belum membuka untuk pelaksanaan umrah, ya, belum membuka untuk pelaksanaan umrah karena masih mempertimbangkan keamanan. Pandemi COVID-19 masih menjadi satu ancaman yang mengkhawatirkan para jamaah haji maupun umrah. Apalagi ini terkait dengan koneksi antar penduduk negara yang kita tidak tahu bagaimana kondisi masing-masing tiap negara yang menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemerintah Saudi Arabia memutuskan untuk menutup umrah sementara waktu. Ada kabar yang menyebutkan insya Allah pada bulan ini ataupun bulan depan pemerintah Saudi Arabia sudah akan mulai membuka dengan persentase yang sangat kecil untuk umrah bagi warga negaranya, bagi warga negaranya sendiri, tapi dengan persentase yang sangat sedikit, karena ini akan terjadi secara bertahap, ya. Setelah itu mungkin akan ada penambahan kuota untuk warga Saudi sendiri. Setelah itu mungkin, ya, akan dibuka pelaksanaan umrah untuk negara-negara tetangga yang berdekatan dengan Saudi Arabia. Dan insya Allah puncaknya, insya Allah mudah-mudahan awal tahun depan, nah itu
sudah bisa, ya, negara-negara yang jauh seperti negeri kita ini juga untuk melaksanakan umrah. Apabila kemudian dipastikan pandemi 19 ini bisa hilang sama sekali, maka insya Allah akan kembali normal. Semua kegiatan haji maupun umrah bisa dijalankan secara normal. Jangankan Allah Subhanahu wa taala terkait masalah hukum-hukum yang berkenaan dengan umrah. Para ulama, ya, berbeda pendapat di dalam menetapkan apa hukum umrah itu sebenarnya, apakah ia wajib ataupun tidak. Ya, dalam dua pendapat para ulama. Ada ulama yang menyebutkan bahwasanya hukum umrah itu adalah wajib. Wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 196, "Wa atimul hajja wal umrata lillah." Dan laksanakanlah haji serta umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin dengan satu pola kalimat dalam bahasa Arab fi'il amr, yaitu perintah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Maka berdasarkan kaidah bahwasanya di dalam sebuah kaidah usul disebutkan al-amru lil wujub, bahwa setiap perintah yang ada nasnya baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi menunjukkan perintah itu adalah wajib. Ya, setiap perintah untuk melakukan suatu perbuatan menunjukkan bahwasanya perbuatan yang diperintah itu hukumnya wajib. Selama tidak ada nas ataupun tidak ada indikasi-indikasi yang mengarahkan atau yang merubah perintah perbuatan itu wajib menjadi tidak wajib. Ya. Kenapa demikian? Karena dahulu konteks keadaannya dengan kita sekarang, dengan di mana para ulama hidup pada masa lalu berbeda. Kalau terdahulu di masa ulama kita hidup, para ulama kita itu kalau berhaji itu bukan satu kali dua kali. Ulama-ulama kita terdahulu mereka kalau melaksanakan ibadah haji puluhan kali. Puluhan kali. Ya. Kalau sekarang kita jangankan puluhan kali ya, satu kali pun juga belum tentu dapat gitu. Apalagi kita menunggu sampai puluhan tahun. Ya. Orang boleh daftar kalau sudah punya KTP misalnya kan. Tapi ini ada orang yang sudah daftar sejak 10 tahun yang lalu sampai hari ini belum berangkat. Bahkan ada informasi yang menyebutkan 25 tahun katanya antrian untuk haji. Bagaimana kalau umur orang itu 50 tahun, 60 tahun? Banyak kabar yang menyebutkan akan diprioritaskan mereka yang sudah usia lanjut. Tapi fakta membuktikan tidak selalu demikian. Banyak orang yang sudah berusia lanjut harapannya itu ingin haji. Sebagaimana janjinya tahun ini akan haji, si fulan akan haji. Tahu-tahunya selalu meleset. Ya. Ayah ulun ini, mohon maaf ini sebagai contoh ya. Umurnya sudah 70 tahun. Harusnya sudah berhaji tahun kemarin. Meleset, Pak. Dan itu bukan satu kali dua kali janji. Sudah berkali-kali. Nunggu sudah puluhan tahun, ya. Jadi jangankan bicara puluhan kali haji. Satu pun dalam sepanjang hayat kita untuk berhaji itu sudah luar biasa. Kenapa demikian? Karena tentu adanya keadaan yang berbeda. Dahulu para ulama kita bisa berhaji puluhan kali, itu karena manusia sedikit ya, dan tidak ada aturan seperti sekarang yang sangat rumit sekali. Ya. Atau puluhan tahun yang lalu, mungkin tahun 90-an, itu masih bisa. Ya. ONH itu ongkos naik haji itu masih sangat terjangkau. Masih kisaran antara 6 juta sampai dengan 7 juta tahun 90-an itu. Ulun teringat ada tetangga di tahun 93 itu berangkat haji. Itu orang yang pertama kali haji di kampung Ulun, Masya Allah. Beliau kemudian mengadakan acara syukuran besar-besaran. Ongkos naik haji pada waktu itu sekitar 7 juta. Tapi nilainya pada waktu itu mungkin sama sekarang, mungkin 100 juta lah mungkin. Ya.
Jadi sangat gampang, nggak terlalu rumit. Nah sekarang terjadi penduduk bertambah yang luar biasa, sehingga pemerintah Arab Saudi melakukan peraturan mengenai pembatasan kuota jamaah haji dari seluruh negara Islam, termasuk Indonesia. Tetapi Indonesia adalah negara yang paling banyak mendapatkan jatah kuota haji. Apalagi ada penambahan kemarin ya. Ada penambahan sekitar 1% ya. Ya, itu sudah luar biasa ya. Negara-negara lain belum tentu ada penambahan. Ini menunjukkan bahwasanya minat orang kita Indonesia ini untuk berhaji, apalagi umrah khususnya di kawasan ini luar biasa tingginya. Sehingga pemerintah Saudi memberikan kebijakan ada penambahan kuota khusus untuk negara kita Indonesia. Kalau umrah, para ulama kita terdahulu jarang ada yang melaksanakan umrah itu puluhan kali, satu kali umrah. Ya. Nah, kalau haji itu sampai puluhan kali. Sehingga ulama yang mengatakan umrah itu hukumnya wajib satu kali seumur hidup. Wajib satu kali seumur hidup, sama seperti hukumnya melaksanakan haji, wajib satu kali seumur hidup. Ini pendapat yang mengatakan umrah hukumnya wajib. Pendapat kedua mengatakan umrah itu hukumnya sunnah. Ya. Berdasarkan hadis Bukhari tentang rukun Islam. Karena rukun Islam itu yang disebutkan hanya haji. Ada juga dalam hadis lain ketika Nabi SAW menyebutkan tentang rukun Islam, hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dengan sanad yang sahih. Beliau kemudian menyebutkan di dalam hadis ini wa anta hujja wa ta'tamir, dan engkau haji dan berumrah. Haji dan berumrah. Tapi kita tidak bisa terlepas daripada konteks hadis ini. Karena di dalam kesempatan yang lain Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya, seorang Arab Badui tentang apa yang wajib untuk ia laksanakan, Nabi menjelaskan syahadat, salat, zakat, puasa, kemudian haji, tanpa menyebutkan umrah. Nah, karena konteksnya pada waktu itu yang nanya ini adalah Arab Badui. Sedangkan Arab Badui itu karakter mereka itu adalah mereka nanya itu langsung refleks, apa yang ada dalam hatinya langsung keluar. Jadi tanpa ada basa-basi. Sehingga terkadang para sahabat ketika sedang berkumpul di samping Nabi itu merasa diuntungkan kalau ada Arab Badui datang pasti menanyakan sesuatu yang bisa memberikan jawaban untuk para sahabat. Ya. Datang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mata sa'ah, kapan kiamat terjadi. Para sahabat Nabi enggak berani nanya, ya Rasulullah kapan kiamat terjadi? Enggak berani. Mereka sangat mengagungkan Nabi untuk pertanyaan seperti itu. Para sahabat Nabi itu selain Arab Badui ya, karena karakter Arab Badui ini nomaden. Mereka tidak memiliki tempat tinggal yang utuh, yang tetap. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi pindah-pindah. Nah, kemudian mereka tidak tahu kebudayaan, tidak tahu kemajuan, tidak tahu etika, tidak tahu budaya, tidak tahu akhlak dan tidak tahu perilaku. Jadi datang Nabi tanpa menyebut ya Rasulullah, langsung nama disebut, wahai Muhammad, gitu. Sopan gak? Tapi Nabi tidak marah, karena beliau tahu ini memang karakternya seperti itu. Buat apa lagi marah-marah? Ya, datang Arab Badui kepada Rasulullah SAW. Saat itu ada para sahabat berkumpul. Ya Muhammad, mata sa'ah. Nabi sedang menyampaikan ceramah tausiah. Nabi enggak langsung jawab saat itu. Sampai beliau selesai menyampaikan tausiahnya, beliau tanya, "Aina as-sa'il?" Mana yang orang yang bertanya tadi? Saya Rasulullah. Mata sa'ah. Saya Muhammad, mata sa'ah. Ya. Kapan kiamat? Ya. Kata Rasulullah bertanya, "Wa ma a'datta?" Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi kiamat itu? Ya. Jadi Rasulullah enggak marah. Kapan kiamat? Ya, enggak marah. Sahabat saya aja enggak pernah nanya. Oh, kamu tiba-tiba nanya? Enggak begitu. Ya, sahabat enggak begitu Rasulullah SAW. Beliau biarkan supaya Islam ini dirasakan oleh semua kalangan
bahwa misinya rahmatan lil alamin, ya. Dan juga ini tentu pelajaran bagaimana Islam itu dibawa sesuai dengan kondisi suatu masyarakat. Tidak bisa sama. Masyarakat satu dengan yang lain pasti berbeda karakternya. Sehingga Islam ini pun juga kita menyesuaikan. Maka Rasulullah bertanya, apa yang kau siapkan untuk menghadapi peristiwa yang sangat besar itu? Kata Arab Badui, uhibbullah wa rasulahu. Tidak ada ya Muhammad. Ya, cuma yang saya siapkan adalah saya mencintai Allah dan Rasulnya. Karena Nabi saat itu mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabba. Orang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Ya, jadi para sahabat yang ada di samping Nabi mendengar jawaban ini senang. Padahal mereka nggak pernah nanya, nggak pernah berani nanya, dan mereka belum mendapatkan jawaban seperti itu. Ya, baru kali ini ada Arab Badui datang nanya tentang kiamat. Nabi jawab seseorang itu akan bersama dan orang yang dicintai. Para sahabat senang. Jadi modal dengan cinta kepada Allah Rasulnya akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama Allah dan Rasulnya yang kita cintai. Nah, hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke masalah umrah. Jadi di sini masalah hukum umrah antara wajib dan sunnah muakkad. Kemudian fadilahnya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang sahih, Ramadan ila Ramadan wal jum'atu ila jum'ati wal umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma. Dari Ramadan ke Ramadan tahun berikutnya, dari Jumat ke Jumat pekan berikutnya, dari umrah ke umrah berikutnya, semua itu menjadi pelebur dosa. Jadi fadilahnya meleburkan dosa, ya. Kenapa demikian? Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini. Dan memang selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setiap kali menyebutkan suatu amalan, itu beliau selalu memotivasi kita dengan menyebutkan fadilahnya, di antaranya maghfirah, ampunan. Banyak contoh-contoh hadis di mana Rasulullah menyebutkan fadilah amal itu dengan motivasi maghfirah. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, Allah ampuni dosa yang telah lalu. Ya. Kemudian dalam banyak lagi contoh hadis menyebutkan motivasi agar kita ini bisa beramal itu dalam rangka meraih maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ini pula yang menjadi alasan mengapa para ulama ya mengatakan hukum umrah itu adalah wajib berdasarkan kepada fadilah umrah ini begitu besar, yaitu seorang manusia, seorang mukmin akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu besarnya fadilah maghfirah ini. Begitu besarnya fadilah maghfirah ini karena orang yang masuk ke dalam surga itu dipastikan mereka yang sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia-manusia yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadilan Allah ke dalam neraka, tentu dipastikan dosa-dosanya belum terampuni. Nah, oleh sebab itulah ulama menjadikan hadis ini sebagai dasar hukum umrah adalah wajib. Tapi kalau kita bagaimana? Nah, kalau kita mungkin tergantung kondisi. Ya, tergantung kondisi. Tidak sedikit di antara kita yang kemudian begitu kepengen melaksanakan umrah, tapi kondisinya belum mampu untuk melaksanakan umrah. Nah, sekarang ini insya Allah ada satu informasi yang saya dapatkan juga. Ada satu terapal yang menyebutkan memberikan solusi untuk kita semuanya, mudah-mudahan bisa umrah. Ya, nanti saya mohon maaf sebelumnya, mungkin akan disampaikan oleh teman saya. Ya, beliau adalah mudir Pondok Pesantren Madinatul Quran Banjarmasin. Nanti mungkin pada Isya akan disampaikan pada para jamaah lebih lanjut informasi seperti apa tawaran bagi calon jamaah umrah bisa umrah dengan gampang, ya, dengan mudah, bukan hanya untuk diri sendiri tapi bisa membawa satu keluarga begitu, ataupun sahabat, tetangga dan teman-teman kita. Ya, mungkin nanti akan kita dengarkan ya pemaparan daripada beliau
seperti apa travel tersebut ya. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena sudah Isya ya. Apa dicukupkan sampai di sini ya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Oh ya. Mungkin azan dulu ya. Kita